Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Bani Nuha OFC Channel. Kami akan melanjutkan pembahasan kitab Uqudul Jain. Mari langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsani. Bermula fasal yang kedua. Fi bayani huquqiz zauji, itu tetap di dalam menjelaskan hak-hak suami. Al-wajibati, yang wajib, ala zaujati, kepada istri. Pasal kedua dalam kitab Uqudul Jain akan membahas hak-hak suami yang menjadi kewajiban terhadap istri. Apa saja? Wahia, dan bermula itu huquqiz zauji, haknya suami. Ta'atu zauji, itu mentaati atau patuh kepada suami. Fi ghairi maksiatin, pada selain maksiat. Itu yang pertama. Taat kepada suami selama itu tidak bermaksiat. Dua. Wa husnul mu'asyarati, dan bagus mempergaulinya, membarenginya. Ketiga, wa taslimun nafsiha, dan memasrahkan dirinya zaujah ilaihi, kepada zauj. Memasrahkan dirinya maksudnya kapan saja, di mana saja, mau dalam keadaan apa saja, ketika suaminya meminta maka wajib diberikan. Keempat, wa mulazamatul baiti, dan menetap di rumah. Itu haknya suami. Wasiyanatu nafsiha, yang kelima, menjaga dirinya zaujah. Min antuti'a, dari bahwa menginjakkan siapa zaujah, firasyahu, akan kasurnya zawaj, ghairahu, kepada selain zawaj. Menjaga diri jangan sampai ada yang tidur di kasurnya seorang suami, maksudnya tidak selingkuh. Yang kelima adalah wal ihtijabu, dan berhijab, menutup diri, an ru'yatin ajnabiyyin, an ru'yati ajnabiyyin, dari melihatnya orang lain. Li syai'in, bagi sesuatu, min badaniha, dari badannya zaujah. Walau wajhaha, dan sekalipun itu wajahnya zaujah, wa kaffaiha, dan dua telapak tangan zaujah. Berhijab diri jangan sampai terlihat sesuatu apapun di badannya itu istri, sekalipun orang lain melihat wajah dan dua telapak tangannya, jangan sampai. Kenapa demikian? Idzin nadhru, karena bermula melihat, memandang, ilaihima, kepada wajah, wa kafaiha, haramun, itu hukumnya haram. Walau ma'antifa'is syahwati, dan sekalipun serta ketiadaan syahwat, wal fitnati, dan fitnah. Yang bagus adalah berhijab, menutup diri, jangan sampai terlihat apapun yang ada di istri kita diperlihatkan oleh orang lain. Yang keenam adalah watarku mutolabatiha, dan meninggalkan menuntutnya zaujah, tidak menuntut, lahu, bagi zauj, bima, dengan sesuatu, fauqal hajati, yang di atas kemampuan. Yang keenam adalah bahwa seorang istri tidak boleh menuntut kepada suaminya di atas batas kemampuannya dan di atas kebutuhannya. Walau alimat, dan sekalipun mengetahui siapa zaujah, qudratahu, akan mampunya zauj, alaihi, atas ma fauqal hajah, sekalipun
memang suaminya mampu untuk memenuhi keinginan istrinya. Yang ketujuh adalah wa ta'affufuha, dan menjaga dirinya zaujah antana wulima, dari mendapatkan sesuatu yaksibu yang usaha zauj hu akan ma minal malil harami, dari harta yang haram. Yang ketujuh adalah sebisa mungkin seorang istri menjaga dirinya dari makan sesuatu yang haram yang diusahakan oleh suaminya. Jadi jangan sampai ketika istri tahu bahwa suaminya mendapatkan dari perkara yang haram, maka siogiannya seorang istri jangan ikut makan. Yang kedelapan adalah wa'adzabu kadzbiha, dan tidak berdustanya zaujah ala haidiha, atas haidnya zaujah, wujudan, pada adanya, wan qita'an, dan terhentinya. Nggak boleh bohong seorang istri kepada suami atas keadaan haidnya. Ketika ada, bilang ada. Ketika sudah suci, bilang suci. Nah, untuk melayani, menservis kepada suaminya. Itulah 8 perkara yang menjadi hak suami. Menjadi hak suami otomatis menjadi kewajiban seorang istri. Lanjutnya, al-faslu tsalitsu, bermula fasal yang ketiga. Fi bayani fadli sholatil mar'ati, itu tetap pada menjelaskan keutamaan sholatnya seorang wanita. Fi baitiha, di dalam rumahnya mar'ati. Wa fi annaha, dan pada bahwasanya wa fi annaha, dan itu tetap pada bahwasanya sholatil mar'ah fi baitiha, ai sholatal mar'ati fi baitiha, sholatnya seorang wanita dalam rumahnya, afdalu, bermula lebih utama, min sholatiha, daripada sholatnya mar'ah, ma'an nabiyyi, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa keutamaan sholatnya seorang wanita, seorang istri di dalam rumahnya itu lebih unggul daripada sholatnya seorang wanita bersama Nabi. Qala, bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aqrabu ma, bermula paling dekatnya perkara, takunu, yang adalah siapa, almar'atu, seorang wanita, min wajhi rabbiha, dari zat Tuhannya mar'ah, idza kanat, itu apabila adalah mar'ah, fi qa'ri baitiha, itu tetap di dalam rumahnya mar'ah. Bahwasanya sesuatu yang paling mendekatkan dirinya seorang wanita terhadap Tuhannya adalah ketika ia di dalam kamarnya. Jadi tempat yang paling dekat antara seorang wanita dengan Tuhannya adalah di kamarnya. Sehingga wa inna sholataha, dan bahwasanya sholatnya mar'ah, fi suhni dariha, di tengah rumahnya mar'ah, afdalu, itu lebih utama, min sholatiha, daripada sholatnya mar'ah, fil masjidi, di masjid. Sholat di rumah lebih utama bagi seorang wanita daripada sholat di masjid. Wa sholataha, dan bermula sholatnya seorang wanita mar'ah, fi baitiha, di dalam rumahnya mar'ah, afdalu, maksudnya rumah di sini adalah kamar, ya. Afdalu, itu lebih utama, min sholatiha, daripada sholatnya mar'ah,
fi suhni dariha, di tengah rumahnya mar'ah. Sholat dalam kamar lebih utama daripada di tengah rumah. Wa sholataha, dan bahwasanya sholatnya mar'ah fi mukhda'iha, pada kamar di dalam kamar, ya, atau ruangan khusus sholat, mukhda', ya. Afdalu, itu lebih utama, min sholatiha, daripada sholatnya mar'ah, fi baitiha, di kamarnya itu mar'ah. Jadi kalau yang bagus adalah bila ada kamar tidur bagi rumah tersebut, maka buatlah satu musola, tempat sholat khusus untuk istri kita. Wal mukhda'u, dan bermula lafadz mukhda' bidhammil mimi, dengan domah mimnya, mukhda'. Baitun, itu kamar, fi baitin, di dalam kamar. Wadzalika, dan bermula yang demikian itu, lisatri, itu untuk menutup. Jadi kalau wanita sholat lebih tertutup tempatnya, itu lebih afdol. Itu ya. Itu masalah sholatnya wanita, kalau bisa lebih tertutup, jangan sampai terlihat oleh siapapun. Al-Faslur Rabi'u, bermula pasal yang keempat, fi bayani hurmati nadzorir rajuli, itu tetap pada menjelaskan haramnya melihat seorang laki-laki, ilan nisa'i, kepada perempuan, al-ajnabiyati, yang lain, wal aksi, dan sebaliknya, nazrihinna, yakni haramnya melihatnya nisa, ilaihi, kepada rojul. Pasal keempat ini menjelaskan tentang pandangan, memandang. Seorang laki-laki haram melihat wanita lain, begitu pula sebaliknya. Kenapa demikian? Fama, maka bermula apa-apa, yahrumu, yang haram, apa, ru'yatuhu, melihatnya emak, ala rojuli, kepada seorang laki-laki, yahrumu, itu haram pula, apa, ru'yatuhu, melihatnya emak, alal mar'ati, kepada wanita, minhu, darinya emak. Haram pula apa yang diharamkan terhadap laki-laki, maka itu pun berlaku kepada seorang wanita. Wal murahiqu, dan bermula murahik, yaitu masa puber sebelum balik. Fidzalika, pada masalah hurmati nadzorir rajul ilan nisa, karrajuli, itu tetap seperti laki-laki. Masa puber hukumnya sama seperti laki-laki pada masalah haram melihatnya. Sehingga bagi murahik, fayalzamu, maka wajib, waliyahu, kepada walinya murahik, apa, man'uhu, melarang atau mencegahnya murahik, minan nadhori, dari memandang, ilal ajnabiyati, kepada wanita lain. Ya, murahik itu usia-usia puber, jangan sampai dilepas begitu saja, karena terkait hukum yang menjadi kewajiban walinya. Wa yalzamu, dan wajib, hak kepada itu ajnabiyah, apa, al-ihtijabu, berhijab atau menutup diri, minhu, dari murahik. Begitupun wanita yang lain wajib menutup. Yang laki menjaga pandangannya, yang perempuan menutup badannya. Wakal mar'ati, dan itu seperti wanita, fidzalika, pada masalah yalzamu waliyahu man'uhu minan nadhor, al-amrodu, bermula anak kecil, al-jamilul wajhi, yang ganteng wajahnya. Begitu pula harus dijaga, harus ditutup wajah
seorang anak laki-laki yang ganteng. Jangan sampai banyak dilihat oleh seorang wanita. Kada seperti inilah fin nihayati dalam kitab An-Nihayah li Syekhi Muhammadin Al-Misri, karya Syekh Muhammad Al-Misri. Wa fima dan pada sesuatu waqa'a yang terjadi ma fihi pada nazar, ai an-nazari yakni pandangan, minaz zajri dari larangan, ai al-man'i yani larangan, minal kitabi dari Al-Qur'an, wal ahadithi dan hadis-hadis. Lanjut.